NIM 2024-11410 akan berperan sebagai supplier. Halo, saya Putri Agustianingsih dengan NIM 2024-11501 yang akan berperan sebagai produsen. Halo, nama saya Muhammad Arda Bidasana dengan NIM 2024-11514 akan berperan sebagai distributor. Halo, saya Fetriana Gastari dengan NIM 2024-11487 akan berperan sebagai konsumen. Sari roti mulai diproduksi oleh PT Nippon Indosari Corporation pada tahun 1995. Lalu pada tahun 2003 mereka berganti nama menjadi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Perusahaan ini lahir dari gagasan besar yang didirikan oleh Wendy Sui Cheng Yap atau dikenal Wendy Yap. Sosok penting yang sukses mengembangkan sari roti jadi brand raksasa di Indonesia. Awalnya, mereka cuma punya satu pabrik di Cikarang, Jawa Barat. Tapi sekarang, sudah ada 15 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuannya biar roti bisa diproduksi lebih cepat, lebih segar, dan mudah dijangkau konsumen dari seluruh Indonesia. Nggak cuma roti, Sari Roti juga terus berinovasi. Mereka meluncurkan sari kue, buat pecinta bolu dan cake. Ada juga sari coko, produk selai dan susu coklat dengan sensasi manis coklat yang jadi favorit anak-anak ataupun orang dewasa. Semua produk dibuat dengan standar kualitas yang tinggi, aman dikonsumsi, bersertifikat halal dan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Itulah kenapa Sari Roti selalu jadi pilihan, entah untuk sarapan pagi, bekal perjalanan, atau sekadar camilan di tengah kesibukan. Itulah perjalanan singkat Sari Roti, merek roti yang terus berinovasi dan tumbuh bersama masyarakat Indonesia. Dan tentu saja, siapa yang bisa lupa dengan jingle legendarisnya. Halo, saya adalah produsen, yaitu pihak yang mengelola barang bahan baku menjadi barang jadi. Dia Halo, saya distributor yaitu pihak yang menyalurkan produk di produsen ke berbagai tempat seperti warung, minimarket, dan saya tahan. Ayo, diangkat. Oke. Halo, kami dari pabrik roti ingin memesan bahan baku untuk produksi minggu ini. Halo, baik, bahan apa saja yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya? Kami membutuhkan 1 ton tepung terigu, 50 kg gula, dan ragi sesuai standar produk. Halo, kami menerima pesanan dari pabrik roti sebanyak 1 ton tepung terigu, gula, dan ragi. Sebelum dikirim, kami melakukan quality control untuk memastikan bahan baku layak untuk digunakan. Bahan baku sudah kami terima dan sudah melalui proses pengecekan kualitas. Oke. Dalam manajemen operasional, supplier harus menjaga kualitas bahan baku, ketepatan waktu, dan waktu pengiriman karena jika terjadi kesalahan, proses produksi akan terganggu. Halo, saya berperan sebagai supplier, pihak yang akan menyediakan bahan baku utama untuk pembuatan roti. Setelah semua bahan tercampur, tinggal tunggu sekitar 20 menit hingga menjadi adonan seperti ini. Ini dia bagian yang terpenting. Setelah dikeluarkan dari mesin, adonan akan masuk ke ruangan khusus untuk difermentasi. Adonan roti tawar akan didiamkan selama 4 jam hingga mengembang. Setelah 4 jam, adonan akan lanjut lagi, dicampur dengan bahan pelengkap lain ke dalam mesin mixing. Tuang adonan roti gandum ke dalam mesin pemisah adonan. Pastikan jangan sampai ada yang tersisa. Tuh, adonannya turun dan keluar satu persatu, terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang sama besar. Lanjut, adonan bergerak secara otomatis di conveyor untuk dibulatkan menjadi seperti ini. Lucu ya? Nah, untuk ke tahap selanjutnya, adonan harus melewati metal detektor terlebih dahulu, biar tidak terkontaminasi oleh material asing. Adonan selanjutnya akan berubah menjadi lembaran untuk membuang sisa udara yang ada di bagian dalam. Gulungan adonan berbentuk tabung ini akan disusun ke dalam loyang. Tiap loyangnya berisikan 6 buah gulungan adonan.
Nah, sebelum di oven, roti harus masuk ke dalam ruang fermentasi lagi nih, selama 1 jam. Ini dia, tahap yang paling ditunggu. Adonan roti yang telah melalui proses panjang akan dipanggang di dalam oven modern ini. Nah, setelah dipanggang dalam suhu 100 hingga 200 derajat Celcius, roti tawar gandum akan langsung keluar secara otomatis. Yang pelaksanaannya dimonitor dalam suatu sistem pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat. Seluruh proses produksi sari roti dilakukan dengan menggunakan mesin yang modern, dengan memperhatikan syarat-syarat pembuatan roti yang baik, aman, dan berkualitas sesuai dengan peraturan pangan yang berlaku. Sari roti juga menerapkan sistem jaminan halal, yang memastikan bahwa seluruh bahan dan proses produksi tidak menggunakan yang tidak diizinkan dalam agama Islam dan memenuhi persyaratan halal. Hal ini didukung dengan diperolehnya sertifikat halal dari LPPOM MUI. Kandungan gizi produk juga diperhitungkan dalam perencanaan komposisi bahan yang digunakan agar dapat menghasilkan produk yang menyehatkan. Tahapan-tahapan proses produksi dijalankan melalui sistem quality assurance yang ketat. Tahapan awal dimulai dengan proses sponge mixing atau pengadukan adonan pertama. Pada proses sponge mixing, bahan baku utama berupa terigu, air, dan ragi dicampur menjadi satu hingga tercampur rata. Adonan ini selanjutnya siap dikembangkan dalam ruang fermentasi. Proses fermentasi atau peragian dilakukan agar adonan tadi memiliki tekstur dan aroma yang istimewa. Proses ini memerlukan waktu sekitar 3 atau 4 jam pada ruangan dengan suhu dan kelembaban yang telah diatur, agar proses fermentasi dapat menghasilkan adonan yang berkualitas. Lalu adonan diaduk kembali dalam proses dough mixing atau proses pengadukan kedua. Dalam proses ini, adonan akan ditambahkan gula dan margarin. Adonan kembali dicampur dan diaduk menjadi satu hingga memberikan tekstur terbaik, cita rasa, dan aroma yang lezat. Selanjutnya, adonan roti ini akan dibagi atau dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sesuai dengan standar berat yang telah ditetapkan melalui proses dividing atau proses pemotongan adonan dan dilanjutkan dengan proses rounding atau proses pembulatan adonan. Semua proses ini dikerjakan secara higienis menggunakan peralatan mekanis. Proses berikutnya adalah pressing atau pemipihan adonan. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan gas dalam adonan sehingga pori-pori roti yang dihasilkan menjadi lebih halus dan seragam. Dilanjutkan dengan proses panning, yaitu penempatan adonan roti dalam cetakan atau loyang untuk diproses dalam proses selanjutnya, yaitu final fermentation. Proses final proofing berlangsung selama 1 jam pada ruang khusus yang memiliki suhu dan tingkat kelembaban yang terkontrol, sehingga adonan mengembang secara sempurna dengan tekstur terbaik dan aroma harum yang khas, menghasilkan adonan roti yang siap dipanggang. Tibalah saat akhir pada proses produksi, yaitu pemanggangan atau baking. Adonan-adonan roti yang telah memenuhi standar volume ini selanjutnya akan dipanggang dalam oven raksasa selama 10 hingga 30 menit, di mana roti-roti ini akan berjalan sepanjang 12 meter di atas konveyor. Setiap roti yang sudah matang diperiksa kualitasnya secara ketat untuk memastikan hanya roti yang telah memenuhi persyaratan kualitas yang dapat dipasarkan. Setelah proses pemanggangan, roti akan didinginkan pada cooling tower. Proses yang disebut cooling atau pendinginan ini bertujuan untuk menguapkan kandungan air dari dalam roti agar kemasan roti tidak berembun saat dikemas dan mencegah roti tidak cepat berjamur. Setelah melalui serangkaian tahapan proses pengolahan, roti pun siap untuk dikemas dalam proses packaging atau pengemasan. Khusus untuk roti tawar, kemasannya didesain khusus menggunakan quick lock sebagai pengikat kemasan roti, sehingga memudahkan konsumen untuk membuka dan menutup kemasan dengan tetap menjaga kesegaran roti. Pada setiap kemasan juga dicantumkan kode produksi dan tanggal kadaluarsa yang memudahkan konsumen memilih roti dengan kualitas terbaik. Untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan, roti yang telah dikemas harus selalu melewati mesin metal detector.
Mesin detektor logam akan berbunyi jika mendeteksi adanya logam dan secara otomatis akan membuang roti tersebut, sehingga roti yang terkontaminasi tidak akan sampai keluar dari area pabrik dan sampai ke tangan konsumen. Sejak awal hingga akhir proses produksi, Sari Roti sangat menjaga dan mengutamakan mutu. Hasilnya adalah produk roti berkualitas tinggi yang Selamat siang, apakah roti sudah siap untuk didistribusikan? Sudah, kami memproduksi 5.000 bungkus roti hari ini dan semuanya telah melalui quality control. Baik, kami akan mendistribusikannya ke minimarket dan toko-toko lainnya. Permisi, apakah rotinya ini masih baru? Iya, ini baru didistribusikan hari ini langsung dari pabrik. Jika distribusi tidak berjalan lancar, produk bisa rusak atau stok di toko menjadi kosong. Oleh karena itu, distributor memegang peran penting dalam supply chain. Sebagai konsumen, saya mengharapkan produknya selalu aman, berkualitas, dan tentunya selalu tersedia. Sebagai supplier, jika kami terlambat mengirim bahan baku, produksi akan terhambat. Sebagai produsen, jika produksi tidak efisien, biaya akan meningkat. Sebagai distributor, jika distribusi tidak lancar, produk tidak sampai ke konsumen. Sebagai konsumen, jika kualitas produk menurun, maka konsumen tidak akan membeli produk tersebut lagi. kondisi segar dan mudah diperoleh di mana-mana, baik di supermarket, minimarket, hingga ke pedagang keliling. Bila kau inginkan lakukan yang kau suka, Jadikan hati ceria. Sari Roti akan terus mengkampanyekan Sari Roti sebagai roti yang halal, healthy, dan hygienic. Dan demi memenuhi kebutuhan konsumen, berbagai varian rasa terus dikembangkan oleh Sari Roti. Hal-hal inilah yang membedakan Sari Roti dengan produk yang lain dan tentu menjadi nilai tambah di mata konsumen. Namun Sari Roti tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah berhenti untuk terus meningkatkan pelayanannya demi kepuasan para konsumen yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepada Sari Roti. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada Sari Roti. Sari Roti, roti Sari Roti. Kesimpulannya, keberhasilan supply chain ini sangat bergantung pada kerjasama antara supplier, produsen, distributor, dan juga konsumen. Demikian video roleplay dari manajemen rantai pasokan yang demikian dapat juga saya sampaikan. Terima kasih.